Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi teman-teman ataupun saudara-saudara yang mana saya pada hari kemarin tidak bisa masuk sehingga saya akan membuatkan video hari ini. Nah, yang mana video kali ini merupakan bisa dikatakan kisi-kisi bagi saudara-saudara khususnya yang akan melakukan ujian tengah semester yang akan kita lakukan pada minggu ini. Nah, jadi pada kali ini saya akan memberikan tips-tips ataupun gambaran-gambaran soal-soal apa saja yang akan saya tanyakan di dalam ujian. Nah, jadi untuk saudara ketahui juga sedikit terkait dengan ujiannya. Ujiannya akan saya adakan setiap orang selama 5 menit. Nah, jadi setiap orang hanya akan mendapatkan waktu 5 menit dan memiliki 10 pertanyaan. Nah, jadi ya kurang lebih boleh dikatakan setiap soal memiliki waktu 50 detik. Nah, itu merupakan waktu yang sangat ya lumayan lama. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan nanti merupakan pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang mana terkait dengan aktivitas, mimpi, apa itu kesuksesan, dan berbagai pertanyaan-pertanyaan sederhana-sederhana lainnya. Nah, jadi setiap pertanyaan nanti akan ditanyakan langsung oleh saya dan saudara akan menjawab. Jadi apabila saudara nanti ketika saya bertanya kurang mendengar dengan jelas, maka saudara memiliki kesempatan sebanyak 3 kali untuk menanyakan pertanyaannya. Nah, jadi contohnya dalam bertanya saya nanti seperti ini. Where do you go when you have spare time? Nah, itu merupakan pertanyaan pertama. Jadi ketika saya menanyakan pertanyaan tersebut, ternyata saudara-saudara tidak mendengar dengan jelas. Nah, saudara bisa menjawab, can you repeat again? Ataupun question please. Nah, itu menunjukkan saudara ingin diulang lagi pertanyaannya. Nah, jadi saudara bisa menanyakan dan saya memiliki kewajiban untuk memberikan ataupun menjelaskan ulang terkait dengan soalnya tersebut. Nah, jadi saudara juga harus memperhatikan terkait dengan waktunya. Nah, jangan terlalu banyak meminta repeat question-nya sehingga waktunya nanti tidak cukup. Nah, karena kalau terlalu banyak minta repeat question-nya sampai 3 kali setiap pertanyaan, ya paling pertanyaan yang bisa terjawab hanya 6 sampai 7 pertanyaan saja. Nah, jadi apabila memang sudah tidak ada gambaran sama sekali terkait dengan soalnya, lebih baik saudara pas saja sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih mudah ataupun mungkin lebih susah. Intinya pertanyaan yang akan saya tanyakan merupakan pertanyaan di dalam kehidupan sehari-hari ataupun ya tidak jauh dari kehidupan kita. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, kita akan berbicara terkait dengan kisi-kisi. Nah, jadi tidak aneh ataupun dalam sebuah percakapan itu pasti ada dua pihak, yang mana adanya pihak bertanya dan adanya pihak yang menjawab. Nah, tapi dalam konteks kali ini, sayalah yang akan menanyakan semua pertanyaan tersebut. Berbeda di dalam percakapan sehari-hari, yang mana bisa saja saya bertanya, bisa juga saudara yang bertanya. Namun dalam konteks ujian kali ini, sayalah yang memiliki kuasa penuh untuk menanyakan semua pertanyaan tersebut. Nah, saudara hanya memiliki cara-cara seperti tadi. Ketika ditanya, apabila tidak mengerti, bisa mengajukan pertanyaan ulang. Namun selain itu, tidak ada. Dan intinya pertanyaannya akan ditanyakan di dalam bahasa Inggris dan total dalam bahasa Inggris. Jadi tidak ada sama sekali juga nanti akan saya gunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi setiap pertanyaan itu tadi ada 10 soal, dan setiap betulnya saudara itu akan mendapatkan nilai sekitar 3,5. Nah, jadi 3,5. Jadi kalau betul 7, berarti ya dikalikan saja, ujung-ujungnya nanti akan ditambahkan dengan nilai dosen saya dan dosen yang selanjutnya.
Nah, intinya nanti kalau saudara mendapatkan 7 atau 8 ya kemungkinan saudara sudah sangat besar mendapatkan nilai A ataupun B ya. Oke, kita langsung saja ke poin ataupun ke topik yang ingin saya diskusikan pada hari ini, yaitu ketika kita berbicara terkait dengan pertanyaan tersebut, maka kita tidak bisa jauh dari yang namanya 5W1H. Bentar, saya besarkan dulu tulisannya. Nah, jadi ini merupakan sebuah format yang paling sering digunakan ketika kita ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada orang lain. Nah, namun sebenarnya ada sangat banyak W ataupun W yang digunakan di dalam pertanyaan-pertanyaan. Namun kali ini saya akan membatasi hanya 5W1H tersebut ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mana yang paling sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kali ada yang disebut dengan what ataupun apa ya. Mungkin ada sebagian yang nggak tahu nih. Kayak di kelas kemarin pengertian what aja kadang-kadang nggak tahu. Oke, langsung ke topiknya. What ini merupakan adalah sebuah pertanyaan yang ditanyakan untuk mengetahui apa yang dilakukan, apa yang disukai, apa yang tidak disukai, apa tujuannya untuk datang ke sini, dan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mana fungsinya adalah si penanya itu ingin mengetahui sumber ataupun suatu informasi dari orang tersebut. Nah, itu sifatnya sangat bebas. Contohnya adalah what is your favorite book? Jadi ini merupakan what is your favorite book? My favorite book is Al-Quran. My favorite book is anatomy. My favorite book is anything else. Nah, itu semua pertanyaan yang kemungkinan akan saya tanyakan, kemungkinan tidak juga saya tanyakan. Nah, jadi boleh ingin saya katakan juga kepada saudara, jadi bukan hanya pertanyaan-pertanyaan ini saja yang akan saya tanyakan di ujian. Yang saya berikan kisi-kisi ini hanyalah formatnya. Jadi saudara tidak perlu menghafalnya. Nah, contohnya what is favorite book? Pertanyaan ini pasti akan saya tanyakan nanti ketika ujian. Tidak sama sekali ya. Nah, jadi pertanyaannya nanti bisa berbagai macam. Ini hanya formatnya saja yang ingin saya jelaskan kepada saudara. Contohnya what is your favorite book tadi adalah Laskar Pelangi. Buku-buku yang lain yang saudara sukai. Ataupun intinya ketika saudara memang sama sekali tidak pernah membaca buku, saudara harus menjawab buku apa tersebut. Nah, contohnya ya saudara tidak pernah sama sekali dalam seumur hidup mungkin membaca buku. Ya sebutkan saja my favorite book is Giant. Nah, intinya yang ingin saya pahami di sini adalah saudara memahami apa dari pertanyaan tersebut. Nah, jangan nanti ketika saya tanya what is your address, di kelas lain ada yang menjawab adalah I live at home. Itu menanyakan ada gap ataupun ada perbedaan antara yang ingin saya tanyakan dengan jawabannya. Contohnya, what is your address? Nah, what is your address ini adalah merupakan pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah alamatnya. Nah, tapi ada sebagian orang yang berprasangka seperti salah satu kelas yang lain, mereka menjawablah I live at home. Nah, itu merupakan jawaban yang salah. Jadi pahami dulu ketika saya bertanya, baru dijawab. Tapi ketika memang saudara sudah benar-benar yakin, ya tidak masalah untuk menjawabnya. Salah satunya adalah fungsinya untuk menghemat waktu. Yang sebenarnya yang ingin saya tanyakan terkait dengan what is your address ini merupakan di mana saudara ataupun di mana kamu tinggal. Nah, seharusnya jawabannya adalah I live at Jalan Mahesa number 75 Banda Aceh. Nah, itu merupakan jawaban yang ingin saya ketahui. Tapi kalau nanti dijawabnya I live in
I live at home, I live in Banda Aceh. Nah, I live in Banda Aceh kemungkinan bisa dikatakan benar. Tapi I live at home, I live at apartemen, itu seharusnya pertanyaannya where do you live? Nah, itu yang lebih tepat dibandingkan pertanyaan dengan what is your address. Nah, yang kedua, setelah what tadi, kita menggunakan ada juga yang disebut 5WH. Satu H di sini adalah when, yang mana menunjukkan ingin mengetahui sebuah informasi terkait dengan kapan kejadian tersebut, kapan dilakukan perbuatan tersebut, dan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang lain. Contohnya adalah when do you move to Banda Aceh? Ketika ada pertanyaan ini, berarti menunjukkan saya ingin mengetahui kapan kamu pindah ke Banda Aceh. When do you move to Banda Aceh? Nah, bagi sebagian orang mungkin ada yang tinggal di Banda Aceh, tapi ada sebagian yang pindah ke Banda Aceh karena kuliah di Universitas Muhammadiyah. Nah, ketika saudara pindah ke Banda Aceh karena kuliah, maka saudara bisa mengatakan I live in Banda Aceh since 2020, since 2021. I live dan macam-macam lainnya. Ketika saudara memang tinggal ataupun dari SD, SMP, SMA tinggal di Banda Aceh, maka saudara bisa ketika ada pertanyaan when do you move to Banda Aceh, I live here since I was born. Aku tinggal di sini sejak dilahirkan. Atau I live here since I was in high school. Nah, itu banyak jawaban-jawaban dan itu tergantung lagi dengan kapan saudara pindah ke sini. Nah, contohnya lagi ketika saya ingin menanyakan when do you buy this book? When do you buy when do you buy this book? Nah, itu menunjukkan saya ingin mengetahui saudara kapan membeli buku tersebut. Nah, I bought this book last year. Nah, itu bisa menunjukkan ada keterangan waktunya. Nah, tapi nanti keterangan waktu bisa saya pertimbangkan betul atau tidak, tergantung nanti kita lihat dengan konteks pertanyaannya. Tapi ketika saudara sekurang-kurangnya memahami terkait dengan pertanyaannya, ya bisa kita bantu kalau itu merupakan jawaban yang tepatnya. Setelah itu, setelah ada what, when, kita melihat lagi adalah where. Where merupakan pertanyaan kemana, di mana. Nah, dia menunjukkan lokasi. Berarti dia ingin mengetahui lokasi keberadaannya. Lokasi dia tinggal. Lokasi dia ingin kemana. Nah, contohnya adalah where are you going? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang menunjukkan kemana kamu akan pergi. Nah, I'm going to kantin. I'm going to class. Nah, nanti sekurang-kurangnya kalau saudara mendapatkan pertanyaan begini, where are you going? Saudara ya sekurang-kurangnya menjawab I go to kantin, ya itu oke. Nah, walaupun tadi penggunaannya adalah where are you going? Itu menunjukkan apa yang sedang Anda ataupun kemana Anda sedang pergi. Nah, kecuali pertanyaannya where do you go? Nah, itu menunjukkan kemana Anda pergi. Jadi nanti ada perbedaan-perbedaan tergantung dengan tensisnya. Contohnya where did you go last night? Kita lihat where did you go last night? Ini berarti menunjukkan pertanyaannya adalah kemana Anda pergi tadi malam. Nah, ketika saudara tidak pergi kemana-mana, ya jawabannya I didn't go anywhere. Ya, sekurang-kurangnya saudara bisa menjawab nanti I don't go anywhere. Tapi kalau saudara menjawab di luar dari konteks pertanyaannya, itu sudah saya pastikan saudara menjawab ya, tidak tepat ataupun saudara tidak mendapatkan poin sama sekali. Nah, tadi ada what, when, where, who. Nah, who ini menunjukkan adalah pertanyaan ketika kita ingin mengetahui siapa. Nah, jadi sifatnya kita ingin mengetahui siapa orang tuanya, siapa yang membantu dia pindah ke Banda Aceh, siapa yang telah memberikan uang kepada dia. Nah, intinya
sesuatu yang ingin ditanyakan terkait dengan siapa. Berarti objeknya adalah orang yang melakukannya. Nah, contohnya begini. Do who who is your best friend in in uni? Nah, ketika ada pertanyaan terkait dengan begini, who is your best friend in uni? Ya, berarti saudara ditanyakan terkait dengan siapa siapa teman kamu yang ada di ataupun siapa teman terbaik kamu yang ada di kampus. Ya, contohnya saja Andi, Joni. Nah, itu yang ditanyakan siapa. Nah, nanti pertanyaannya ada juga who is your father's name. Nah, ini menunjukkan ketika saya ingin mengetahui siapa nama ayah kamu, siapa nama ibu kamu, dan berbagai informasi-informasi lainnya terkait dengan siapa. Nah, yang ketiga, yang poin dari 5W1H ini, ketika tadi what, udah when, udah where, udah who. What, when, where, who. Satu lagi, apa satu lagi ya? What, when, where, who. Yang terakhir adalah ada yang disebut dengan why. Yang mana why ini ingin mengetahui kenapa ataupun sesuatu informasi yang apa penyebabnya. Kenapa dia terjadi kecelakaan? Kenapa dia ingin datang ke sini? Kenapa dia berteman dengan Johnny? Nah, contohnya, why do you want to study in Unmuha? Nah, jadi pasti ada sangat banyak alasan-alasan yang saudara miliki kenapa saudara ingin kuliah di sini ataupun kuliah di Muhammadiyah University. Nah, nanti ada lagi pertanyaannya, why? Why do you move? Why do you move to Banda Aceh? Nah, ini pasti saudara memiliki alasan khususnya bagi orang-orang yang kuliah di Aceh namun di Banda Aceh namun bukan tinggal di Banda Aceh. Ya, I move to Banda Aceh because I want to study in Unmuha. Nah, tapi ketika ada orang yang tinggal memang di Banda Aceh bisa menjawab I don't move to Banda Aceh because I live here since I was born. I live here since I was kid. Nah, jadi sangat banyak alasan-alasannya. Setelah itu, nanti ada juga yang disebut dengan pertanyaan-pertanyaan do, does, was, where.
ada pertanyaan-pertanyaan yang mana ingin mengetahui apakah kita melakukan ataupun tidak. Kalau tadi pertanyaan WH question ini, umumnya kita ingin mengetahui informasi yang lebih, ataupun kita ingin mengetahui informasi yang boleh dikatakan bukan jawabannya yes atau no. Nah, tapi ketika kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan menggunakan do, does, did. Nah, ini kita lihat yang ini dulu sebelum kita masuk ke yang lain. Nah, ini menunjukkan kita hanya ingin mengetahui informasi-informasi yang apakah dia lakukan ataupun tidak. Contohnya, do you wake up early this morning? Nah, maksud this morning ini adalah ya hari pada saat dilakukan ujian tersebut. Nah, contohnya, seandainya saudara nanti bangunnya jam 11, berarti itu bukan early morning lagi. Nah, melainkan early morning itu ya sekitar jam 6 sampai jam 7. Nah, ketika saudara menjawab ataupun ketika memang saudara bangun jam 6, maka saudara bisa menjawabnya adalah yes, I do. Itu jawaban yang paling lengkapnya ataupun jawaban sempurnanya. Nah, namun ketika saudara ingin menjawab saja yes, itu juga merupakan jawaban yang benar. Nanti bisa juga saudara bisa menjawabkan I do. Nah, jadi di sini ketika pertanyaannya do, does, dan did, maka konteks pertanyaannya yang ingin diketahui oleh si petanya ini adalah apakah dia melakukan ataupun tidak. Nah, ketika dia tidak melakukan, maka dia bisa dijawab dengan jawaban no, I don't. Nah, contohnya seandainya saudara bangun jam 11 ataupun jam 12, itu kan menunjukkan bukan early morning lagi. Saudara bisa langsung menjawab no, I don't, no, ataupun I don't. Nah, jadi dia ada banyak cara untuk menjawab terkait dengan ini. Nah, begitu juga nanti ketika ada pertanyaan menggunakan does. Nah, pertanyaan does ini dia menunjukkan terkait dengan subjeknya saja. Kalau does tadi di sini menggunakan do you, yang mana do ini bisa digunakan untuk subjek-subjek you, they, we, dan I. Sedangkan does, subjek-subjeknya yang bisa digunakan adalah he, she, dan it. Contohnya begini, ketika saya ingin menanyakan, does she go to the coffee shop today? Nah, berarti saya ingin menanyakan si cewek tersebut, apakah dia pergi ke warung kopi pada hari ini, coffee shop ataupun warung kopi pada hari ini. Nanti jawabannya adalah bisa ketika dia menjawab memang dia pergi, berarti jawabannya adalah yes. Yes, she does. Kalau no berarti adalah no, she doesn't. Dan yang paling terakhir adalah menggunakan did. Nah, jadi ini sebenarnya terkait dengan did ini menunjukkan dia ingin mengetahui apakah si penjawab itu melakukan suatu tindakannya dulu ataupun dia tidak mengerjakan tindakannya tersebut. Apakah dia melakukan pekerjaan tersebut pada masa lampau ataupun tidak. Nah, contohnya saya ingin menanyakan, apakah Budi menonton bola tadi malam? Nah, berarti saya harus menggunakan did. Tidak boleh menggunakan do. Nah, karena kalau do itu konteksnya dia adalah pekerjaan yang dilakukan saat ini. Nah, do you go to school? Nah, do you want to eat? Nah, menunjukkan dia pertanyaannya dilakukan pada saat itu. Namun kalau did menunjukkan dia pertanyaannya sudah terjadi. Nah, contohnya tadi, did Budi watch football last night? Ketika memang si Budi menjawab ataupun ketika Budi memang menonton bola tadi malam, maka jawabannya adalah yes, he did. Ketika tidak, maka no, he didn't.
Jadi itu merupakan beberapa pertanyaan. Oh ya, satu lagi tadi adalah terkait dengan we have one H-nya adalah how. Terakhir, di sini saya lupa tadi. How merupakan bagaimana. Nah, ketika ada pertanyaan how ini menunjukkan bagaimana, berarti dia ingin mendapatkan informasi bagaimana dia sampai ke sini. Bagaimana dia menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya, do how do you solve this problem? I solve this problem by sharing with my friend. How do you come to Banda Aceh? I come to Banda Aceh by bus. Itu menunjukkan ataupun pertanyaannya terkait dengan informasi bagaimana. Jadi ini adalah merupakan terkait dengan beberapa contoh-contoh soal yang akan saya tanyakan nanti ketika ujian interview dilakukan. Nah, jadi saudara-saudara tidak perlu menghafal pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, karena ini hanya merupakan contoh sangat-sangat sedikit. Nah, takutnya nanti ketika saya bilang ini kisi-kisi, saudara beranggapan semua pertanyaan di sini akan saya tanyakan. Nah, tapi yang ingin saya buat dari kisi-kisi ini adalah saudara memahami sekurang-kurangnya bentuk-bentuk pertanyaan dan bentuk-bentuk jawabannya. Nah, tapi kalau nanti pertanyaannya sangat-sangat beragam. Nah, pertanyaannya ada sangat beragam. Nah, jadi itu tergantung nanti kondisi, tergantung dari ekspresi saudara ketika saya tanyakan, dan sangat banyak. Jadi demikian terkait dengan kisi-kisi ini. Nanti saudara-saudara bisa memperdalam lagi ataupun melihat lagi YouTube ataupun buku-buku terkait dengan pertanyaan we have question ini ataupun pertanyaan-pertanyaan sehari-hari. Demikian, apabila nanti ada pertanyaan, saudara bisa mengirimkan pertanyaan ke saya langsung. Sehingga ada hal-hal yang tidak saudara pahami bisa terselesaikan. Demikian video ini saya buat. Semoga video ini dapat membantu saudara-saudara dan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik nanti ketika ujian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.